Kalau IRD itu adalah desain atau alur untuk membuat database begitu. Nah, di ERD itu memiliki tiga komponen inti, ya, memiliki tiga komponen inti. Yang pertama adalah yang disebut sebagai entitas atau entity. Kemudian ada juga yang namanya atribut, dan yang ketiga ada yang namanya relasi. Ya, jadi kalau bicara IRD, ingat-ingat tiga ini aja. Ada entitas, ada atribut, dan ada relasi. Nah, entitas itu apa? Entitas itu adalah objek nyata dalam dunia nyata. Ya, jadi kalau kita bicara tentang dunia nyata, pasti kan kita mengetahui ya, di dunia nyata itu ada objek-objek yang terlihat begitu ya. Contohnya ya, kalau misalkan kita bicara gedung. Nah, di dalam gedung itu ada apa begitu ya? Ada pintu, ya, kemudian ada apa lagi ya? Ada bangku, mungkin ada atap dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai entitas. Kemudian ada yang namanya atribut. Ya, atribut itu adalah karakteristik atau data yang dimiliki oleh entitas. Ya. Nah, atribut ini ya disebut sebagai karakteristik atau data yang dimiliki oleh entitas. Contoh saja ya. Langsung saya kasih contoh di sini adalah NIM dan nama. Kok bisa? Ya, misalkan begini. Ketika kita memiliki entitas, contoh entitasnya adalah mahasiswa. Mahasiswa ini memiliki sebuah karakter. Contohnya apa karakternya? Yaitu NIM dan nama. Begitu. Ada lagi misal dosen ya. Dosen merupakan entitas, maka atributnya adalah mungkin NIDN ya. Bisa juga ada namanya, bisa juga ada alamatnya. Jadi yang kira-kira karakter dari entitas tersebut apa begitu. Tergantung dari entitasnya. Kemudian yang terakhir adalah relasi, teman-teman. Nah, relasi itu apa sih? Relasi itu adalah hubungan antar entitas, ya. Contohnya mahasiswa dengan dosen memiliki hubungan apa? Atau mungkin mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, itu memiliki hubungan apa? Oke, untuk memperjelas lagi nanti akan saya berikan contoh ya, supaya kalian lebih istilahnya tuh lebih lebih real gitu ya pahamnya ya. Kalau mungkin saya berbicara seperti ini tidak ngerti contoh nanti akan pemahaman kalian akan mengambang. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah simbol-simbol ya. Ini adalah simbol-simbol dari IR diagram ya. Kalau kalian tahu, kalau teman-teman lihat ya, di sini banyak sekali simbol-simbolnya. Ya, hanya saja di sini simbol-simbol yang saya tampilkan adalah simbol-simbol yang sering digunakan ya, yang paling sering digunakan ketika kita membuat IR diagram. Yang pertama ya, yang tadi saya sebutkan adalah entity atau entitas ya. Jadi kalau ada kata entity itu sama aja dengan entitas. Entitas atau entity itu dilambangkan atau disimbolkan dengan persegi seperti ini ya. Dan rata-rata memang modelnya itu persegi panjang. Ya, kotak persegi panjang. Ini adalah entitas. Kemudian ada yang kedua adalah namanya relationship. Ya, relationship ini bentuknya adalah belah ketupat. Ya. Kemudian yang ketiga ada atribut. Atribut ini digambarkan ya atau disimbolkan dengan apa ini oval ya. Biasanya disebut oval atau lonjong gitulah ya. Nah, kemudian yang keempat ya ada namanya weak entity atau entitas lemah. Nanti saya jelaskan ya di bawah ada penjelasannya apa itu entitas lemah. Kemudian ada identifying relationship ya. Ini masih ada hubungannya dengan simbol yang kedua tadi saya sebutkan tentang relationship. Dari segi simbolnya aja sudah sama ya. Bedanya adalah kalau identifying relationship ini ada garis di dalamnya. Begitu. Kemudian ada atribut key ya. Atribut key ini adalah atribut kunci ya yang dilambangkan dengan oval, kemudian di dalamnya ini terdapat garis begitu. Kemudian ada atribut multi value,
ini masih oval ya, kemudian di dalamnya juga ada garis oval lagi. Kemudian ada atribut komposit yang dilambangkan juga ada oval, kemudian ada garis, dan di atasnya ini juga terdapat simbol oval. Dan yang terakhir adalah atribut derivatif. Gitu. Nah, teman-teman, eh, setelah saya mempelajari database ya, saya baru bisa menyimpulkan bahwasanya dari sekian banyak simbol-simbol IR diagram ini tidak apa ya, tidak selamanya digunakan semua. Ya. Jadi yang paling inti adalah yang saya sebutkan tiga pertama tadi, yaitu ada entity atau entitas, kemudian ada relationship atau hubungan, kemudian yang ketiga adalah atribut. Ini yang pasti digunakan. Ya, kalau weak entity kemudian identifying relationship ini belum tentu karena memang menyesuaikan dengan kasusnya. Tapi kalau ketiga yang saya sebutkan di atas, yang pertama saya sebut di atas tadi, ini pasti digunakan. Ya, apapun kasusnya pasti ada yang namanya entitas, relationship, dan atribut. Begitu. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah simbol-simbolnya ya. Nah, sekarang saya ingin langsung mencontohkan kira-kira entitas itu apa sih begitu ya. Entitas kalau diartikan dalam arti harfiahnya ya, entitas itu adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Ya, dan dia itu harus bersifat unik begitu ya. Contohnya, misalkan ada sebuah kasus pembuatan sistem informasi di universitas atau di kampus begitu ya. Pasti ya, yang Pak saya pasti itu ada entitas namanya entitas mahasiswa. Karena apa? Mahasiswa itu adalah salah satu objek nyata ya, objek nyata yang mewakili komponen yang ada di kampus tersebut. Ya, selain mahasiswa apalagi kira-kira? Ada yang namanya dosen. Ya, selain dosen apalagi? Mungkin ada yang namanya prodi, ya, atau fakultas, gitu ya. Atau mungkin kalau kita tinjau lebih dalam lagi, ada pasti nanti ada yang namanya eh, mata kuliah begitu ya. Jadi bayangkan saja misalkan ada sistem, kemudian sistemnya itu semacam siakat begitu ya. Pasti melibatkan yang namanya dosen, mahasiswa, kemudian ada juga mata kuliah dan lain sebagainya. Intinya adalah objek-objek yang akan terlibat. Dan objek itu mewakili sebuah sesuatu dalam dunia nyata. Begitu. Nah, entitas ya itu bisa berupa apa saja, yaitu yang pertama dia bisa berupa data fisik ya, seperti mobil, ya, rumah, manusia ya, contohnya tadi ya dosen, mahasiswa itu adalah manusia, pegawai, peserta didik dan lain sebagainya. Kemudian entitas itu juga dapat berupa abstrak atau konsep seperti apa, departemen, ya, pekerjaan, mata pelajaran, mata kuliah. Jadi sifatnya itu abstrak. Kemudian bisa juga dia berupa kejadian, misalnya pembelian, penjualan gitu ya. Mungkin kalau ada sistem perpustakaan ada peminjaman dan lain sebagainya. Gitu. Itu yang disebut sebagai entitas. Kemudian selanjutnya entitas ya. Entitas ini dibagi menjadi dua ya. Menjadi dua jenis. Yang pertama adalah entitas kuat dan entitas lemah. Ya. Entitas kuat itu adalah yang keberadaannya tidak bergantung pada entitas lain. Sedangkan entitas lemah adalah yang keberadaannya itu tergantung pada entitas lain. Contoh ya, contoh kalau kalian ingat, teman-teman ingat tadi saya sudah sedikit membahas tentang simbol-simbol pada IRD begitu ya. Kalau yang kotak seperti ini adalah entitas biasa atau entity. Kemudian kalau kotaknya ada dua, yang di dalam ada ya, ada kotak lagi, ini adalah weak entity atau entitas lemah. Nah, seperti ini ya, yang disebut sebagai entitas lemah. Contohnya seperti ini. Ada pegawai dan tanggungan. Ya. Ini kalau di IRD biasanya bacanya seperti ini. Pegawai ini, mohon maaf, tanggungan ini tidak akan ada kalau pegawai tidak ada. Ya, jadi tanggungan ini adalah entitas lemah. Dia keberadaannya, adanya tanggungan ini bergantung dengan adanya pegawai. Gitu. Misalkan ya, rekan-rekan di sini mungkin sudah ada yang bekerja ya, entah itu
bekerja di swasta ataupun pemerintahan. Kita bicara di pemerintahan aja deh. Pegawai, seorang pegawai itu pasti memiliki tanggungan. Ya, tanggungannya apa? Misalkan ya, dia nanti punya tunjangan istri, tunjangan anak dan lain sebagainya, itu disebut sebagai tanggungan. Tapi kalau orang tadi tidak jadi pegawai, pasti dia tidak memiliki yang namanya tanggungan itu tadi. Makanya tanggungan ini ada kalau dia itu berstatus sebagai pegawai. Kalau nggak berstatus sebagai pegawai, maka tanggungan ini juga tidak ada. Inilah yang disebut sebagai entitas lemah. Dan entitas kuatnya adalah pegawai karena dia bisa berdiri sendiri dan tidak bergantung pada entitas lain. Itu rekan-rekan, jadi ya, itu jenis dari entitas. Oke. Kemudian ya, setelah entitas ada juga atribut. Ya, atribut itu apa sih? Atribut itu adalah properti atau ciri atau kolom data yang menjelaskan informasi tentang entitas atau relasi dalam sistem basis data. Ya, intinya adalah kalau ada entitas itu pasti ada yang namanya atribut atau properti. Contoh gampangannya, ya, apa yang dimiliki entitas itu yang disebut sebagai atribut. Contoh, mahasiswa. Mahasiswa itu cirinya apa sih? Oh, mahasiswa itu cirinya atau karakteristiknya pasti memiliki NIM atau NPM ya. Ini di kampus-kampus, setiap kampus beda penyebutannya. Ada NIM, ada NPM. Kemudian selain NIM dan NPM, pasti yang namanya mahasiswa itu punya nama. Ya nggak mungkin ya mahasiswa tidak punya nama. Kemudian punya alamat. Begitu. Kemudian punya apalagi ya, nomor telepon, email dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai atribut. Gitu. Jadi yang mencirikan entitas ya, atribut itu adalah yang mencirikan entitas, dan atribut ini kalau teman-teman ingat disimbolkan dengan bentuk oval. Begitu. Itu untuk atribut, dan atribut ini jenisnya ada banyak. Ya, nanti akan saya sebutkan. Nih, ini adalah jenis-jenis atribut. Ya. Yang pertama adalah atribut sederhana. Ini atribut yang tidak bisa dipecah lagi. Contohnya nama, tanggal lahir gitu ya. Kemudian ada atribut komposit. Atribut yang bisa dipecah menjadi bagian lebih kecil. Misalkan tadi mahasiswa ya, entitasnya mahasiswa, kemudian memiliki atribut alamat. Nah, alamat ini masih bisa dipecah ya. Contohnya nanti di alamat itu ada jalan apa gitu ya, RT berapa, kemudian desa mana, kabupaten mana, provinsi mana gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa dipecah, berarti dia disebut sebagai atribut komposit. Kemudian ada atribut derivatif, yaitu atribut yang bisa dihitung dari atribut lain. Contohnya umur. Ya, umur itu kan kita bisa melihat dari tanggal lahir. Oh, kalau misalkan tanggal lahirnya katakanlah 93 dan sekarang 2025, otomatis umurnya adalah tinggal mengurangi tahun sekarang dengan tahun lahirnya. Begitu. Kemudian ada atribut multi value, yaitu atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai atau satu entitas. Ya, contohnya nomor telepon. Ya, mahasiswa itu diperbolehkan memiliki beberapa nomor telepon. Kemudian juga diperbolehkan memiliki hobi. Begitu. Ya, intinya yang sekiranya layak untuk dia itu memiliki lebih dari satu, itu nanti dibuat namanya atribut multi value. Ya kan nggak mungkin ya kalau misalkan mahasiswa memiliki beberapa umur, itu nggak mungkin. Ya, mungkin yang masih masuk juga yang bisa digunakan menjadi multi value adalah alamat. Mungkin mahasiswa memiliki lebih dari satu alamat rumah, bisa. Gitu. Dan yang terakhir ini adalah atribut yang paling penting. Ya, itu adalah yang namanya atribut kunci atau key attribute, yaitu atribut unik yang digunakan untuk mengidentifikasi entitas. Contohnya adalah NIM, NIP, atau kode MK, tergantung dari apa namanya entitasnya ya teman-teman ya. Jadi misalkan entitas mahasiswa ya, itu berarti atribut kuncinya adalah NIM atau NPM. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya atribut kunci itu sifatnya harus unik. Artinya apa? Tidak boleh ada yang sama. Seperti teman-teman ya, mungkin teman-teman juga memiliki NPM atau NIM ya. Antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu tidak mungkin sama. Ya, itu yang disebut sebagai atribut kunci. Gitu. Atau mungkin yang paling umum ya,
penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia itu juga di database-nya ya, di dasarnya Dinas Catatan Pendudukan, ya mereka itu memiliki yang namanya atribut K. Atribut K-nya apa? Yaitu NIK. Ya karena apa? Karena setiap penduduk itu pasti memiliki NIK dan itu tidak mungkin sama dengan yang lain. Itu yang disebut sebagai unik ya, tidak boleh sama. Kalau misalkan kenapa kok nggak nama yang dijadikan atribut K kok nggak nama kok NIK begitu ya kan? Kalau di KTP kalian lihat KTP kan ada NIK ada nama. Karena nama mungkin sama ya dengan yang lainnya ya. Misalkan nama saya di sini Taufik begitu ya. Mungkin di tempat lain juga ada yang namanya Taufik. Begitu sehingga nama itu tidak layak untuk dijadikan atribut key. Khususnya adalah nanti disebut sebagai primary key. Begitu. Nah, ini ya. Jadi di dalam atribut key itu nanti ada yang namanya primary key. Primary key ini adalah suatu kandidat key yang dipilih menjadi kunci utama karena sering dijadikan acuan untuk mencari informasi ringkas menjadi keunikan suatu baris. Misalnya, nomor KTP antara satu pegawai dengan pegawai lain itu pasti berbeda. Ya, dalam hal ini nomor KTP dapat digunakan sebagai suatu key, khususnya yaitu primary key. Gitu ya. Kalau mahasiswa mungkin bisa disebut primary key-nya adalah NPM atau NIM. Penduduk primary key-nya adalah NIK. Mungkin kalau mata kuliah itu nanti primary key-nya apa kira-kira ya yang bisa dijadikan primary key apa? Atribut yang bisa dijadikan primary key adalah kode mata kuliah ya karena tidak ada kode mata kuliah yang sama. Kalau namanya mungkin bisa jadi sama begitu ya, mungkin ada database 1, database 2 gitu. Nah, kalau misalkan kode mata kuliah itu pasti sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ketika kita bicara atribut key ya atau atribut kunci, ini yang pertama ada primary key dan yang kedua adalah foreign key. Ya. Foreign key itu adalah pengenal unik atau kombinasi pengenal unik yang menghubungkan dua tabel atau lebih dalam satu database ya dan foreign key ini juga sering disebut sebagai kunci asing. Oke, nanti akan saya jelaskan ya karena untuk memahami foreign key ini kalau kita tidak langsung membuat IRD-nya nanti akan sedikit sulit dipahami gitu. Oke, kemudian saya masuk ke relasi atau kardinalitas. Oke. Jadi kardinalitas itu adalah batasan jumlah keterlibatan entitas dalam sebuah relasi. Ya, jadi kardinalitas itu semacam apa ya? Hubungan begitu ya. Misalkan mahasiswa dengan mata kuliah itu memiliki hubungan apa? Ya. Kemudian mahasiswa dengan dosen itu memiliki hubungan apa? Gitu. Nah, jenis dari kardinalitas ini ada 3. Ya, yang pertama adalah one to one yang dia itu disimbolkan dengan 1.21 begitu ya. Kemudian ada one to many yaitu disimbolkan dengan 1.2n dan yang terakhir adalah many to many yaitu disimbolkan dengan huruf m.2n gitu. Nah, bedanya apa? Nanti akan kita bahas satu persatu. Ini langsung masuk ke contoh saja. Ini contoh dari kardinalitas one to one, rekan-rekan. Ya, kalau kalian perhatikan di sini ada IRD ya, potongan IRD ya. Di sini ada 2 entitas. Entitas pertama adalah sopir dan entitas kedua adalah taksi. Kemudian kedua entitas ini dihubungkan dengan relasi ya yang dilambangkan dengan belah ketupat dan dikasih nama relasinya adalah kemudi atau mengemudikan boleh ya. Memberikan nama di relasi ini tidak ada aturannya. Yang penting dapat dipahami, begitu saja ya. Jadi sopir dengan taksi kira-kira relasinya apa? Ya, yang paling sebenarnya yang paling masuk adalah mengemudikan begitu ya. Mungkin di sini kenapa kok kemudi diambil dari kata dasarnya saja. Begitu. Nah, gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas one to one. Karena apa? Karena kalau teman-teman mungkin memahami proses bisnis yang ada di perusahaan taksi begitu ya, atau mungkin yang ada di perusahaan-perusahaan
otobus begitu ya. Jadi setahu saya yang saya angkat menjadi contoh di sini di dalam perusahaan taksi itu satu sopir ya hanya bisa mengemudikan satu taksi. Gitu. Intinya apa? Artinya satu sopir itu tidak boleh ganti-ganti mobil. Ya, seperti bisa juga seperti ini. Mohon maaf kalau saya ada salah bisa dikoreksi ya, karena sekali lagi mungkin pengalaman teman-teman di sini lebih banyak daripada saya. Saya hanya menyampaikan sebatas teori yang selama ini saya pahami. Contoh lagi misalkan yang paling nyata sekiranya mungkin profesi tentara begitu ya. Tentara diberi senjata. Biasanya satu tentara dengan nomor anggota ini memiliki senjata ini. Ya, jadi tidak boleh ganti-ganti senjata. Kalau senjatamu itu ya itu terus gitu. Sampai kapan ya? Sampai waktu yang telah ditentukan. Begitu. Sama hanya dengan sopir nih, sopir taksi. Jadi kalau kamu nanti sudah pakai taksi yang kodenya mungkin TX001, ya selamanya kamu pakai taksi yang TX001. Begitu. Jadi tidak boleh ganti-ganti. Dan kebalikannya, satu taksi hanya bisa dikemudikan oleh satu sopir. Ya, misal saya adalah sopir taksi dengan kode misalkan S001. Ya, sopir S001 mengemudikan taksi dengan kode TX001. Dan taksi dengan kode TX001 hanya boleh dikemudikan oleh sopir yang memiliki kode S001. Itu yang disebut sebagai one to one. Ya, jadi masing-masing ya satu begitu ya, tidak boleh bergantian begitu. Nah, yang susah sebenarnya teman-teman, kita itu harus paham kondisi di lapangan gitu ya. Mungkin di sini teman-teman mungkin ada yang begini loh, itu di taksi yang lain nggak seperti itu, mereka bisa bergantian. Nah, itu tergantung dari proses bisnis dari perusahaannya begitu ya. Jadi rata-rata memang taksi itu satu sopir ya satu taksi begitu. Mungkin kalau di perusahaan lain boleh ganti-ganti ya ya tergantung gitu ya, tergantung dari aturannya begitu. Tapi kalau teori dalam menyusun atau mendesain database yang namanya one to one itu seperti yang saya contohkan tadi. Begitu ya. Kemudian di relasi one to one ini akan membentuk dua tabel ya. Tabel yang pertama itu adalah sopir dan tabel kedua adalah taksi. Nah, sopir ini adalah entitasnya. Entitas tadi di bawahnya entitas ya, dia itu memiliki karakteristik atau biasa disebut sebagai atribut. Nah, sopir ini memiliki atribut ada tiga. Yang pertama adalah nomor sopir, kemudian ada nama, kemudian ada alamat. Nah, ini kan yang mencirikan sopir ya. Nomor sopir, nama, sama alamat. Ini yang disebut sebagai atribut. Begitu dengan taksi ya, entitas taksi dia itu memiliki tiga atribut, yaitu mohon maaf empat atribut ya, nomor taksi, nomor polisi, merek sama sama tipenya. Gitu. Mungkin ada yang nanya seperti ini. Memang dalam menentukan atribut itu dibatasi nggak? Nggak ada batasnya ya rekan-rekan ya. Jadi kamu teman-teman mau apa ya memberikan atribut sebanyak apapun tidak masalah. Asalkan mohon diperhatikan keefisienannya ya. Ya, misalkan sopir hanya butuh tiga, ya udah sebutkan tiga saja. Oh, ternyata kalau entitas sopir itu hanya butuh tiga saja, nomor sopir, nama, sama alamat. Kalau misalkan dibutuhkan nomor telepon, ya ditambahkan nomor telepon tidak masalah. Jadi tidak ada aturan bakunya di situ. Begitu. Ya, begitu ya dengan taksi ya, tidak ada aturan bakunya. Jadi tergantung dari aturan atau proses bisnis yang ada di perusahaan yang mau dibuatkan database ini atau basis data ini. Gitu ya. Ini adalah bantuan. Kasus bantuan seperti ini. Ini contoh ya. Contoh yang tadi saya sebutkan. Saya mau mencontohkan mana primary key, mana foreign key. Jadi kalau yang atas dulu ya, kalau diperhatikan di kotakan yang sebelah kiri ini adalah entitas dari sopir. Kemudian yang kanan ini adalah entitas dari taksinya.
Di sopir ini ada nomor sopir, nama, sama alamat. Kalau teman-teman perhatikan di sini nomor sopir ini seperti dicoret gitu ya. Bawahnya ini ada garisnya. Ini biasanya tanda ya bahwasanya nomor sopir ini bertindak sebagai primary key. Ya, primary key itu apa? Primary key itu adalah hal yang unik. Ingat ya, hal yang unik. Jadi tidak ada yang nyamain ya antara sopir satu dengan sopir lainnya. Ini nomor sopirnya pasti harus berbeda. Ya, harus berbeda dan pasti berbeda. Tapi kalau namanya ya boleh sama, kan tidak ada yang larang ya, namanya sama ya. Tapi kalau nomor sopirnya harus beda. Ini yang disebut sebagai primary key. Kemudian bergeser ke yang kanan, kalau teman-teman perhatikan, yang kotakan yang kanan ini adalah untuk entitas taksi. Ya, entitas taksi yang pertama adalah nomor taksi. Ada nomor taksi di sini dan ini juga dicoret. Ini menandakan bahwa saya nomor taksi ini bertindak sebagai primary key di entitas taksi. Gitu ya. Jadi yang unik di taksi ini adalah nomor taksinya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan, loh, Pak, ini ada nopol ya, ada nomor polisi. Nomor polisi juga unik. Oke. Nomor polisi juga unik, tapi gini, kenapa kok nomor polisi di sini tidak dijadikan primary key? Masalahnya begini, rekan-rekan. Mungkin ya pemahaman saya begini. Kalau nggak salah ya, kalau tidak salah pengamatan saya, nomor polisi itu 5 tahun sekali pasti ganti. Ya, sehingga apa? Sehingga dia tidak konsisten. Ya, kalau misalkan katakanlah nomor polisi ini sudah dijadikan yang namanya primary key. Kemudian 5 tahun ke depan nomornya ini ganti. Otomatis ya hilang ya, primary key-nya hilang. Padahal primary key itu harus melekat karena di situ sifatnya sangat unik. Gitu. Ya, makanya di sini nomor taksi yang dijadikan primary key. Kemudian kalau diperhatikan lagi di bawahnya ini ya, rekan-rekan, di paling bawah di bagian taksi ini ada nomor sopir. Loh, kenapa kok nomor sopir di sini? Padahal kan ini bukan entitas sopir gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai foreign key. Ya, kunci tamu ya. Bahasa Indonesianya, bahasa kitanya adalah kunci tamu. Jadi, kita menghadirkan eh, primary key dari entitas sebelah, yaitu entitas dari sopir. Ya, kita tarik ke sini menjadi foreign key. Nah, kalau foreign key boleh sama nggak? Foreign key boleh sama. Ya, yang tidak boleh sama itu adalah primary key. Jadi harus bisa membedakan ya antara primary key sama foreign key. Gitu. Ya. Nah, kalau diperhatikan ya, kapan kita harus menaruh foreign key? Kebetulan ya di sini yang ditarik menjadi foreign key adalah nomor sopirnya. Ya. Mungkin ada yang nanya, bisa nggak kalau misalkan nomor taksi ini dijadikan foreign key di entitas sopir? Ya, jawabannya bisa. Kalau dia ini kardinalitasnya masih one-to-one. Seperti yang saya contohkan di bawahnya. Ya, jadi kalau one-to-one, teman-teman mau menarik ya, mau ngambil foreign key dari manapun itu bisa. Ya, dari nomor taksi ke nomor sopir bisa, atau sebaliknya nomor sopir ditarik ke nomor taksi juga bisa. Itu kalau one-to-one sifatnya seperti itu. Jadi boleh bergantian. Itu yang harus digarisbawahi. Mungkin nanti kita langsung praktek aja ya. Kemudian yang kedua, kardinalitas one to many ya yang disimbolkan dengan 1.2M gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah kasus ini. Entitas dosen dengan kelas. Kemudian dihubungkan dengan relasi namanya bimbing. Ya, mungkin rekan-rekan di sini juga seperti itu ya. Dalam satu kelas misalkan kelas apa ya? Kelas semester 4 berarti katakanlah 2023 ya. 2023 B misalnya seperti itu. Kelas 2023 B itu pasti memiliki namanya dosen wali. Begitu. Saya nggak begitu paham ya kalau sistemnya di UT itu bagaimana karena UT itu adalah kampusnya sangat besar dan sangat fleksibel begitu ya. Kalau setahu saya ya kalau misalkan di kampus saya itu dalam satu kelas ya, satu kelas itu memiliki satu dosen pembimbing. Pasti itu ya, satu kelas memiliki satu dosen pembimbing. Nah, misalkan ada ini ya, misalkan ada relasi seperti IRD seperti ini, dosen bimbing kelas.
Ya, ini bacanya seperti ini. Satu dosen bisa membimbing banyak kelas dan satu kelas hanya dibimbing oleh satu dosen. Memang kenyataannya seperti itu, teman-teman, rekan-rekan. Ya, jadi saya ini bisa membimbing banyak kelas. Ya, angkatan 2020 saya bimbing, angkatan 2021 saya bimbing, angkatan 2023 juga saya bimbing. Artinya yang saya ini hanya satu, bisa membimbing banyak kelas. Gitu. Tapi satu kelas itu hanya bisa dibimbing oleh satu dosen. Bukan satu kelas bisa dibimbing banyak dosen, bukan seperti itu. Satu kelas hanya bisa dibimbing oleh satu dosen. Contohnya, ya 2020 yang membimbing cuma saya gitu ya. Tidak ada dosen lain. Itu yang disebut sebagai relasi one to many. Itu ya, jadi harus dipahami antara timbal baliknya itu seperti apa. Satu dosen bisa membimbing banyak kelas dan satu kelas hanya dibimbing oleh satu dosen. Jangan sampai salah ya antara menggunakan bisa dan hanya karena itu sudah sangat merubah ya, sangat merubah pengertian. Contohnya seperti ini ya. Misalkan di sini ada entitas dosen ya. Dosen ini atributnya ada NIP, nama sama alamat. NIP dicorek karena NIP ini bertindak sebagai primary key di sini. Kemudian di sebelah kanannya ada kelas, ya. Ini mungkin kurang jelas ya, mungkin ini ada nomor kelas atau ID kelas begitu ya. Kelas ini dicorek, kelas ini bertindak sebagai primary key, ya. Kemudian kalau diperhatikan di kelas ini ada foreign key yang ditandai dengan FK ini ya, foreign key. Foreign key-nya apa? Foreign key-nya adalah NIP. Sedangkan NIP ini adalah primary key dari dosen. Begitu. Jadi primary key dosen ditarik ke entitas kelas, dijadikan foreign key di sini. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kalau misalkan kelas ini ditarik ke dosen, ditarik ke entitas dosen dan dijadikan foreign key? Jawabannya adalah tidak boleh. Ya, dalam one to many, ketika kita dapat kasus one to many, ya, yang harus dijadikan foreign key yang nilainya adalah satu. Contohnya, yang nilai satu di sini adalah dosen. Sehingga yang boleh ditarik menjadi foreign key yang dari dosen ini. Kenapa nggak kelas ya? Kelas kan nilainya M ya, many, banyak begitu. Sehingga tidak boleh dijadikan foreign key. Begitu. Ya. Oke, selanjutnya kemudian adalah kardinalitas many to many. Kardinalitas many to many seperti ini contohnya ya, ada mahasiswa dengan mata kuliah. Entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah yang dihubungkan dengan relasi ajar atau mungkin belajar begitu ya ini ya, atau mungkin kalau di KRS-an bisa mengambil begitu ya, kalau istilah di KRS-an mahasiswa mengambil mata kuliah apa begitu. Ini memiliki kardinalitas many to many ya. Kardinalitas many to many ini cara bacanya bagaimana? Seperti ini. Satu mahasiswa bisa belajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Ya. Jadi contohnya teman-teman ya, di sini rekan-rekan pasti tidak hanya mengambil mata kuliah basis data, tapi mengambil mata kuliah yang lain juga. Artinya, teman-teman ini satu bisa mengambil banyak banyak mata kuliah atau bisa belajar banyak mata kuliah. Dan satu mata kuliah itu pasti bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Contohnya, satu mata kuliah, contohnya ini basis data ya. Basis data ini satu kan, kelas 204 ini kan cuma satu. Bisa dipelajari oleh teman-teman di sini, yaitu banyak mahasiswa. Itu contohnya many to many. Ya. Nah, many to many, relasi many to many itu adalah satu-satunya relasi yang unik ya dari kardinalitas yang lain. Karena apa? Karena ketika ada kasus kardinalitas many to many itu pasti menimbulkan atau pasti muncul entitas baru. Kok bisa ya? Coba perhatikan di bawah ya, di sini ada harusnya ya. Harusnya karena ini ada dua entitas, berarti di sini ada tabel mahasiswa, kemudian tabel mata kuliah. Nah, ini kok ada tabel nilai begitu ya. Nah, memang seperti itu.
Ya, karena apa? Karena di sini menggunakan super key atau composite key. Kalau many to many pasti nanti menggunakan super key atau composite key. Sehingga pasti akan muncul yang namanya tabel baru atau akan muncul entitas baru. Begitu. Jadi diingat-ingat ya kalau many to many itu pasti muncul entitas baru. Gitu. Contohnya seperti ini teman-teman. Mahasiswa dengan mata kuliah ya di tengah-tengah ini pasti muncul yang namanya entitas baru atau tabel baru. Katakanlah ya, misalkan mahasiswa dengan mata kuliah tadi belajar otomatis itu nanti akan menghasilkan sebuah nilai. Ya kan, teman-teman ngambil belajar mata kuliah basis data, pasti nanti ada nilainya di situ. Karena apa? Karena begini, di tabel yang baru ini tempatnya primary key dari entitas lain ini bertemu. Contohnya ini dia ada NIM sama kode mata kuliah. Ini ditarik ke sini semua dan dia bertindak sebagai foreign key. Gitu. Oke ya, jadi diingat-ingat aja. Pokoknya kalau ketemu kasus kardinalitas many to many itu nanti pasti muncul yang namanya entitas baru atau tabel baru. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Udah selesai ya. Jadi itu sedikit pengantar ya tentang web kita pada malam hari ini. Jadi mungkin saya langsung saja ya ke dalam sebuah kasus ya. Kita belajar langsung ke kasus saja dan langsung menerapkan ke proses bagaimana cara membuat ininya IRD-nya ya. Kalau saya cek di mana namanya di LMS atau di V-Learning atau di e-learning itu dari sekian banyak mahasiswa ya, dari 20 mahasiswa baru 5 mahasiswa yang mengumpulkan. Ya, harapan saya setelah web ini nanti teman-teman bisa langsung mengerjakan dan mengumpulkan karena ada batas pengumpulan ya. Ada batas pengumpulan maksimal kalau nggak salah di hari Minggu malam atau Senin malam, saya agak lupa, nanti silahkan dicek. Begitu. Nah, kemudian ya saya ingatkan lagi bahwasanya tugas ini sifatnya wajib ya karena menjadi komponen penilaian di akhir mata kuliah. Begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang coba kita langsung saja langsung ke studi kasus ya. Misalkan saya nah, ini. Nah, di sini ada kasus seperti ini, teman-teman. Ya. Studi kasusnya yang pertama, Andri ditugaskan untuk membuat sistem informasi akademik sederhana. Oke ya. Jadi sebelumnya ya, sebelum saya lanjutkan, jadi biasanya studi kasus itu atau kasus-kasus perancangan database itu di apa ya dibuktikan dengan soal cerita seperti ini. Jadi seakan-akan kita tuh mendengar cerita orang gitu ya. Seakan-akan kita tuh mendengar cerita dan kita itu disuruh menganalisa sendiri. Contohnya seperti ini ya. Andri ditugaskan untuk membuat sistem informasi akademik sederhana yang berisikan mahasiswa dan dosen. Kemudian mahasiswa itu nanti dapat memilih mata kuliah dan ruangan untuk kuliah. Sedangkan dosen dapat mengetahui mata kuliah apa yang akan mereka ajarkan dan mereka mengajar di ruangan mana. Serta dosen akan membimbing mahasiswa. Nah, ketika teman-teman mungkin menghadapi soal cerita seperti ini, yang pertama kali harus dilakukan adalah mencari tahu dulu entitas. Ya, entitasnya apa begitu ya? Entitasnya itu yang mana dari soal cerita ini begitu. Oke, contohnya di sini. Andri ditugaskan untuk membuat sistem informasi akademik sederhana. Dari kalimat pertama, ini kita tidak menemukan entitas. Kemudian yang kedua, yang berisikan mahasiswa dan dosen. Nah, disinilah muncul kira-kira objek yang bisa dapat kita gunakan sebagai entitas. Ya, mahasiswa dan dosen ini nanti kita jadikan entitas. Begitu.
Mahasiswa dapat memilih mata kuliah dan ruangan untuk kuliah. Nah, di kalimat ketiga ini juga terdapat entitas yang namanya adalah mata kuliah serta ruangan. Gitu. Kemudian, sedangkan dosen dapat mengetahui mata kuliah, apa yang mereka ajarkan, dan mereka mengajar di ruangan mana. Dan dosen akan membimbing mahasiswa. Oke, langsung kita bahas saja ya teman-teman ya. Yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah menentukan entitas. Entitasnya apa saja? Nah, ini ketemu. Ya, jadi dari soal cerita di atas, entitasnya adalah mahasiswa, dosen, ruang, dan mata kuliah. Ya, yang mungkin kita simbolkan seperti ini ya, kita masukkan ke simbol ERD ya. Ada kotakan 4, kemudian kita isi masing-masing mahasiswa, ruang, dosen sama mata kuliah. Gitu. Kemudian kalau sudah ketemu entitas, langkah kedua adalah menentukan atribut. Atribut itu apa? Tadi atribut itu adalah penciri ya atau karakter dari masing-masing entitas. Contoh ya, mahasiswa itu memiliki NIM, kemudian memiliki nama, kemudian memiliki alamat mahasiswa. Lupa di sini loh tidak disebutkan ya. Di sini tidak disebutkan. Oke. Jadi soal cerita ya, orang itu kan kadang menjelaskan itu detail. Kadang juga ya kadang juga tuh hanya garis besarnya saja begitu. Pengalaman saya itu ya tergantung orang yang cerita begitu ya. Kalau yang cerita itu detail ya dia sampai menyebutkan gini loh Mas, nanti mahasiswa itu punya NIM, kemudian nama, alamat, nomor telepon, bla 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 gitu ya. Disebutkan secara detail. Tapi ada juga yang dia itu cuma cerita seperti ini. Mahasiswa memiliki apa yang nggak dikasih tahu begitu ya. Kalau misalkan ketemu ke seperti yang seperti kasus seperti itu, kita harus banyak tanya begitu. Nah, di sini di langkah kedua ini mungkin saya menerka-nerka saja ya. Apalah ya mahasiswa itu sebenarnya yang mencirikan apa begitu ya, yang layak jadikan atribut apa begitu ya. Contohnya mahasiswa memiliki atribut NIM, nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Dan NIM ini dicoret bawah, dia artinya bertindak sebagai primary key. Kemudian dosen memiliki NIM, nama dosen sama alamat dosen. Ya, NIP-nya dicoret jadi primary key. Mata kuliah, ini kode mata kuliahnya dicoret ya. Kemudian ada nama mata kuliah serta SKS. Dan yang terakhir adalah ruang. Ruang, kode ruang dicoret ya, bertindak sebagai primary key. Kemudian ada lokasi ruang dan kapasitas ruang. Begitu. Ya, ini menentukan atribut. Ya, kurang lebih jadinya seperti ini mungkin ya. Nanti kalau misalkan sudah ditentukan atributnya. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan namanya relasi. Ya, gampangnya seperti ini, kita tuliskan entitasnya, kemudian kita buat relasinya. Relasi, cara membuat relasinya juga tidak ngawur ya. Kita harus menyesuaikan dengan cerita ini tadi. Ya, dari cerita ini kalau disimpulkan maka dapat relasi seperti ini. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Kemudian dosen membimbing mahasiswa, kemudian dosen mengajar mata kuliah, dan nanti mata kuliah ini digunakan untuk di ruang mana atau ruang apa yang digunakan untuk mata kuliah. Seperti itu. Jadi kira-kira ada 4 relasi nanti. Ya, mengambil, membimbing, mengajar sama digunakan untuk. Gitu. Nah, kalau sudah tentukan kardinalitasnya. Kardinalitas itu yang mana? Yang one to many, sama many to many. Contoh ya, mahasiswa dengan mata kuliah. Saya kira di mana-mana umumnya di sini adalah one to many. Karena apa? Satu mahasiswa itu nanti bisa mengambil banyak mata kuliah. Ya, mahasiswanya satu, mata kuliahnya banyak. Kemudian, dosen dengan mahasiswa. Ini juga one to many. Satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa. Gitu ya. Dan satu mahasiswa hanya dibimbing oleh satu dosen. Ini one to many. Kemudian dosen dengan mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah ini relasinya juga one to many. Ya, satu dosen bisa
mengajar banyak mata kuliah, atau mungkin di aturan di kampus lain ya, satu mata kuliah itu bisa diajar oleh banyak dosen. Kalau kasusnya satu mata kuliah bisa diajar banyak dosen dan satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, berarti dia itu nanti jadinya adalah many to many. Begitu ya. Jadi kebijakan dari tempat di mana kita mau membuat sistem itu sangat sangat berpengaruh. Begitu ya. Mungkin kalau di kampus saya atau mungkin di kampus yang kecil gitu ya, yang tidak begitu banyak mahasiswanya, ya satu dosen banyak mengajar banyak mata kuliah, mengajar banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah itu hanya bisa diajar oleh satu dosen itu saja. Begitu. Contohnya saya itu mengajar basis data, mengajar arsitektur komputer, tapi basis data yang ngajar cuma saya, nggak ada dosen lain, itu baru one to many. Tapi kalau misalkan basis data itu yang ngajar banyak dosen, ya ada saya, ada dosen yang lain, itu berarti nanti relasinya adalah many to many, tergantung dari studi kasusnya seperti apa. Gitu. Dan ruangan digunakan dengan mata kuliah. Ya, mungkin ini juga many to many atau one to many, tergantung dari kondisi peraturan yang ada di kampus tersebut. Ya, dan kalau misalkan ya, misalnya sudah dibuat IRD kurang lebih seperti ini teman-teman. Baik, kita lihat satu persatu ya. Tadi ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, satu dosen membimbing banyak mahasiswa, ya, kemudian satu dosen mengajar mata kuliah, kemudian di sini keterangan adalah mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Gitu. Nah, kurang lebih jadinya IRD itu seperti ini. Gitu. Nah, sekarang ya, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung membahas tugas saja ya. Jadi mungkin teman-teman nanti yang belum mengerjakan tugas dengan adanya web ini langsung bisa mengerjakan begitu. Oke, kita lihat contoh kasusnya ya di tugasnya. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap ini kebalik mungkin ini ya katanya ya. Setiap mahasiswa dapat minimal satu, ya mungkin ini setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu, namun juga dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Ingat ya, satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Dan satu dosen itu dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, satu persatu dulu. Kita cari. Kira-kira di sini entitasnya apa ya gitu ya. Yang pertama, yang bisa kita jadikan entitas yang pertama adalah mahasiswa. Ya. Kemudian entitas yang kedua nanti adalah mata kuliah. Itu. Dan entitas yang ketiga adalah dosen. Jadi dari tugas ini nanti ada tiga ada tiga entitas, gitu ya. Ada tiga entitas saja. Nah, kemudian ya relasinya apa begitu ya? Kita perhatikan dia. Coba kita analisa satu persatu di sini. Mahasiswa dengan mata kuliah ini relasinya adalah mengambil, ya, atau belajar boleh silahkan. Yang sekiranya kata-katanya masuk itu apa ya? Mahasiswa belajar atau mahasiswa mengambil boleh. Yang penting adalah relasinya harus benar. Ya, kita lihat di sini. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah juga. Artinya apa? Jadi satu mahasiswa itu boleh mengambil satu atau banyak mata kuliah. Sehingga kardinalitasnya itu nanti masuknya ke one to many. Ya, karena ada kata-kata beberapa di sini. Boleh banyak, begitulah intinya ya. Banyak itu kan artinya lebih dari satu. Jadi minimal satu atau boleh banyak atau lebih dari satu. Ya, jadi mahasiswa dengan mata kuliah itu adalah one to many. Yang satu itu mahasiswanya, yang many adalah mata kuliahnya.
Kemudian mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Ya, jadi satu dosen hanya bisa mohon maaf, satu mata kuliah bisa diajar satu dosen. Dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal, ada kata-kata minimal di sini, minimal satu. Kalau minimal satu berarti boleh banyak atau lebih dari satu. Otomatis ya, kardinalitas dosen dengan mata kuliah ini adalah one to many juga. Ya, seperti saya jelaskan di awal tadi. Gitu. Oke. Kemudian ya, tugas rekan-rekan di sini adalah dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan. Ya. Kemudian pada panduan mengerjakannya, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP, basis data. Dan pelaporan penilaiannya, jadi teman-teman nanti bikin video, ya, bikin video dan menjelaskan step by step seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi kalau ada kasus ini pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari entitasnya. Entitasnya apa sebutkan ya, tadi sudah saya kasih tahu ya, entitasnya ada 3, silahkan. Pokoknya ya ikuti apa yang saya ini tadi yang saya kasih tahu. Kalian bikin video seperti itu. Kemudian langkah-langkah prakteknya. Nah, sekarang langkah-langkah praktek teman-teman. Langkah-langkah praktek di sini saya tidak membatasi ya, tidak membatasi teman-teman harus menggunakan tools apa. Tools untuk bikin IRD itu banyak banget. Oke ya, kalau misalkan di mana namanya di buku BMP ya, di buku BMP itu kita disuruh menggunakan yang namanya YED, gitu kan? YED Lab. Boleh silakan menggunakan YED Lab. Atau kalau teman-teman nggak nyaman menggunakan YED, silakan membuat di tools lain. Bisa menggunakan Power Designer atau bisa menggunakan Star UML atau bisa menggunakan IRD. Ya, IRD secara online ini juga ada. Atau bisa menggunakan yang namanya apa ya? Bentar saya lupa. Draw.io itu juga bisa. Ya, kalau Draw.io itu dia itu browser ya, bisa menggunakan browser jadi tidak perlu menginstal aplikasi. YED pun juga ada yang dalam bentuk browser, jadi tidak perlu menginstal begitu. Baik, coba di sini saya akan sedikit kira-kira mencontohkan ya bagaimana cara membuat IRD di YED Live. Ya, kebetulan saya tidak menginstal, saya menggunakan yang versi webnya. Kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman, rekan-rekan. Ya. Nah, kalau diperhatikan ya, di bawah ini kalau kalian lihat ya, di sini tuh nanti kalian pilih yang entity relationship ya. Kan ini banyak ya. Ada UML, ya ada shape note, ada flowchart dan lain sebagainya. Kalian pilih yang entity relationship gitu. Nah, entity relationship ini ketika kalian klik gini ya, dia akan muncul banyak sekali simbol-simbol ya. Simbol-simbol yang muncul di sini adalah simbol-simbol tadi yang saya sebutkan di awal. Ada kotak, ini bertindak sebagai entitas. Kemudian ada yang kotak ada garis tengahnya, ya di garis ini adalah weak entity kalau diperlukan. Kemudian ada belah ketupat, ini relationship. Ya, lengkap lah intinya ya. Kemudian di sini ada garis-garis seperti ini ya. Garis-garis seperti ini ada yang N, ini artinya many. Gitu ya. Kemudian ada yang 0,1, ini artinya one, gitu ya. Atau tidak sama sekali. Ini yang pojok ini one. Itu berarti kalau misalkan one to many berarti ya pakai ini sama ini, begitu. Oke, mungkin eh, supaya lebih jelas saya sedikit mencontohkan ya. Jadi cara pakainya itu seperti ini. Silakan diklik entitasnya, kemudian diseret ke sini. Ini ya. Nah, di sini nanti kita bisa kasih namanya. Seperti tadi kita sudah menyimpulkan bahwasanya entitasnya itu ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa. Ya, sebentar.
Nah ya, cara ngasih namanya ya kita bisa menggunakan label. Sini ya, label ini bisa kita tarik di sini. Ya, ini adalah mahasiswa, kita kasih nama mahasiswa seperti ini. Kemudian entitas yang kedua kita tarik lagi, kita ambil di sini ya. Mungkin bisa kita kasih nama yaitu dosen gitu ya. Tadi kan ada 3, mahasiswa, dosen, sama satu lagi adalah mata kuliah gitu. Besar ini ya. Kemudian kurang satu lagi, kita tarik lagi. Sini kasih nama mata kuliah. Saya singkat matkul ini. Nah, begini. Hapus dulu. Nah, kemudian ya, ini entitasnya kita udah punya. Udah dapat entitas. Ya, nanti silakan yang rapi ya, jangan seperti saya, ini hanya contoh. Kemudian langkah kedua, ketika kita sudah dapat entitas, kita kasih atributnya. Contoh atributnya kalau mahasiswa adalah tadi adalah NIM ya atau NPM. Ini atribut kita tarik ke sini. Kemudian kita kasih garis ini. Ya, dari tempatnya dari entitasnya menuju ke atribut seperti ini. Ya, kemudian jangan lupa untuk dikasih label di sini. Maaf, bentar. Labelnya apa? Misal NPM. Nah, tuh. Kemudian setelah NPM mungkin mau ditambah entitas lagi. Entitasnya adalah nama. Ya. Kemudian kasih garis ini. Nah, seperti ini. Untuk mata kuliah, cara ngasih atributnya sama. Ya, tiga tarik mata atributnya, kemudian dikasih label sesuai dengan nama atributnya. Gitu. Nah, sekarang ya kita bikin relasinya. Ya, contohnya dengan mata kuliah dengan mahasiswa. Kita bikin relasi di sini, kita tarik. Ya, ini kemudian kita kasih nama katakanlah mengambil begitu ya. Ini kemudian ini dikasih nama, saya kasih label mengambil misal ya. Nah, sekarang kita punya, misalkan kita mau menggabungkan atau merelasikan mahasiswa dengan mata kuliah. Ya, kita tentukan dulu mahasiswa dengan mata kuliah itu kardinalitasnya apa? Ya, kardinalitasnya adalah one to many. Begitu kan? Berarti yang satu siapa? Yang satu mahasiswa, yang many adalah mata kuliah. Begitu sehingga kita bisa menggunakan simbol ini. Ya, one ini ya kita tarik ya atau kita klik aja cukup. Kemudian dari pengambil kita tarik ke sini. Maaf, bentar. Nah, seperti ini. One-nya adalah di sini. Ya, jadi mahasiswanya satu. Kemudian many-nya, matkulnya, ini kita kasih yang ini. Ya, kita tarik seperti ini. Nah,
Jadi di sini mahasiswa mengambil mata kuliah yang memiliki kardinalitas atau relasi, memiliki relasi namanya mengambil, dan kardinalitas one to many. Disimbolkan kalau satu one-nya ini adalah ya seperti ada ini ya, ada garis satu, kemudian kalau many dia ada panahnya ya. Jadi ada 3 garis di sini, artinya adalah many. Kalau many to many bagaimana ya? Many to many berarti nanti kita kasih ini semua. Ya misalkan mahasiswa dengan mata kuliah many to many, ini kita tarik ke sini dan ini juga kita tarik ke sini sehingga jadilah many to many. Gitu. Nah, sekarang dosen ya, dosen dengan mata kuliah ya. Ini kita kasih relasi namanya mengajar. Ini ya. Kita kasih label. Ya, mengajar seperti ini ya. Kemudian kita tentukan kardinalitasnya. Sama ya, one to many, satunya di dosen dan many-nya ada di mata kuliah. Jadi seperti ini. Mohon maaf, salah. Satu dosen, mata kuliahnya banyak. Nah, artinya satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Nah, udah jadi sebenarnya kayak gini. Ya, tugasnya hanya seperti ini. Ya, jadi nanti silahkan ini hanya dilengkapi saja ya. Teman-teman ini dilengkapi saja. Mungkin di sini atributnya, mahasiswa atributnya dilengkapi. Kira-kira mahasiswa itu apa saja sih yang dibutuhkan? NPM, nama, dan sebagainya. Mata kuliah juga seperti ya. Ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan lain sebagainya. Dosen mungkin ada NIDN, ya boleh. Atau mungkin nama, alamat, nomor telepon, dan seterusnya. Silakan nanti dilengkapi. Untuk relasinya seperti ini. Ya, dan kardinalitasnya kurang lebih juga seperti ini. Begitu ya, ini sama saja saya ngasih tahu jawaban tugas ya. Nanti silahkan dikerjakan ya, bikin videonya sesuai dengan ketentuan. Paling lambat ya saya tunggu kalau nggak salah ya di LMS itu paling lambat hari Senin ya, hari Senin atau Minggu malam saya lupa ya. Nanti silahkan dicek di masing-masing dan itu sifatnya adalah wajib. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti selain itu ini tadi video saya rekam ya. Saya rekam, nanti akan saya upload di LMS, di V-Learning, nanti silakan bisa dipelajari lagi. Baik, teman-teman, tidak terasa ya sudah 1 jam lebih. Mungkin akan saya buka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Barangkali teman-teman ada yang mau didiskusikan, silakan langsung saja ditanyakan di sini nggak apa-apa. Mungkin nanti ada teman-teman yang bisa menjawab ya, sudah paham dan bisa menjawab, bisa juga kita di sini forumnya diskusi begitu. Dan gini ya teman-teman, sekarang itu ilmu itu sangat murah sekali gitu ya. Kita tahu di YouTube itu namanya ilmu itu sudah sangat tidak terbatas gitu dan gratis gitu ya. Jadi untuk mempelajari hal-hal yang dasar seperti database ini di YouTube, di ilmu di YouTube itu sudah sangat banyak dan itu mungkin menjadi salah satu alasan ya kenapa kok UT itu ada begitu ya, karena memang belajar atau kuliah itu tidak harus ketemu dosen selamanya begitu ya, bisa fleksibel kapanpun kita bisa belajar, dimanapun kita bisa belajar asalkan bisa meluangkan waktu begitu. Nah, sebenarnya kondisi seperti ini tuh juga akan menjadi alasan nanti tuh ya perkuliahan akan diadakan secara daring begitu ya. Karena sekarang teknologi-teknologi AI itu kan sudah sangat berkembang sekali.
Ya, kalau kita tahu di luar negeri itu memang kuliah-kuliah itu sekarang sudah dilakukan dengan VR gitu ya. Jadi kita cukup di rumah, cukup di kamar dengan menggunakan kacamata VR itu seakan-akan kita sudah berada di kelas gitu ya. Dengan teknologi seperti itu mungkin perkuliahan di depan ke depan itu ya, perkuliahan secara luring di depan itu juga akan berkurang begitu ya, bahkan akan ditiadakan itu sangat mungkin sekali gitu. Jadi pesan saya, ilmu itu sudah sangat tidak terbatas sekarang. Kita mau dapat ilmu dari manapun bisa begitu ya. Kita mau menjadi apa itu bisa, hanya bermodalkan yang meluangkan waktu belajar dengan internet begitu. Jadi tidak harus menunggu ya, tidak harus kalau ada tugas tidak harus menunggu tuh web terlebih dahulu begitu. Silakan kalau udah ada tugas, ada diskusi ya silakan manfaatkan teknologi untuk belajar kemudian silakan langsung dikerjakan tugasnya gitu. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini, teman-teman? Nggak ada? Oke, ya baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tunggu ya, teman-teman. Apa namanya tugasnya ya? Saya tunggu tugasnya. Bagi yang belum mengumpulkan, untuk segera mengumpulkan tugas karena itu menjadi dasar penilaian, begitu ya. Nanti ada 3 tugas, ini masih tugas pertama, yang lainnya nanti juga akan menyusul. Gitu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir pada diskusi malam hari ini. Ya, semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan hari ini ada manfaatnya, gitu ya. Kemudian juga menjadi eh, bagian dari ibadah kita karena kita terus belajar. Begitu. Baik teman-teman, jika tidak ada yang tanyakan, mungkin dapat saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita bisa ketemu lagi nanti di web berikutnya, atau mungkin ada yang ingin konsultasi bisa menggunakan grup WA ya, karena sudah dibikinkan grup WA. Silahkan nanti kalau ada yang ditanyakan bisa melalui grup WA saja. Gitu. Saya akhiri, mohon maaf apabila salah kata. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.